Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. Okay, before we start this class, ada baiknya kita berdoa sebelum memulai ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Okay, welcome to our English class again. And how are you feeling today? Great, Miss. Very good, Miss. Alright, because you are in a good condition, jadi saya harap kalian ready for English discussion today. Okay? Before we start this class, I want to know who is absent today. Let's check from Siti Murdia. Are you there? Hello, Miss. Okay, hello Siti. And then Cynthia Maharani, are you there? Yes, Miss, I'm here. Okay, thank you. And then because you are already in class, jadi first of all, we will discuss about news item. Jadi di sini teman-teman, apakah tahu news item itu pelajaran tentang apa? News, berita, Ma'am? Ya, Ya, benar sekali. Jadi news item ini adalah pelajaran tentang berita. Oke. Jadi in this slide pada tema hari ini adalah Ibu yakin teman-teman semua pernah membaca sebuah berita kan? Nah, jadi untuk mendapatkan sebuah berita itu media yang bisa kita gunakan tuh seperti apa saja sih pada zaman sekarang? TV, Ya, TV, and then koran, koran, benar sekali. Ada lagi? media sosial, Miss. Ya, media sosial atau gadget ya, teman-teman. Benar sekali, thank you. And jadi untuk memperjelas news item teks dalam bahasa Inggris ini, Miss akan menjelaskan apa itu news item. Jadi based on this slide, news item merupakan sebuah teks yang digunakan untuk memberikan informasi kepada pembaca agar mendapatkan berita yang baru-baru saja terjadi. Jadi itu bisa mengenai edukasi, politik, atau dan lain sebagainya. Oke. Dan selain itu, tujuan dari pembelajaran news item ini adalah yaitu untuk seperti yang Miss jelaskan sebelumnya, untuk memberikan informasi kepada orang-orang yang belum mendapatkan berita yang baru-baru saja terjadi. Oke. Next slide. Apakah sudah terubah? Belum, Ma'am. Belum. Oke. Oke, udah. Nah, jadi di sini pada materi news item itu terdapat generic structure atau struktur dari susunan news item. Jadi generic structure ini adalah sebuah paragraf atau sebuah pola paragraf dari sebuah teks berita. Nah, itu generic structure ini ada 3 tahap ya. Jadi tahap pertama itu ada main event, yang dimana main event is the beginning of the news that contains the main topic of the news. Jadi main event ini merupakan awal dari sebuah berita yang memuat topik utama dari pemberitaan. Jadi di sini main event ini biasanya mengulas pemberitaan secara umum. Dan yang kedua itu ada elaboration,
elaboration ini adalah a detailed explanation of the news starting from why, who was involved, when, and where the events of the news terjadi gitu. Jadi secara tidak langsung elaboration ini adalah penjelasan secara rinci dari sebuah pemberitaan yang terdiri dari background atau latar belakang terjadinya sebuah berita dan partisipan siapa saja yang termasuk di dalam berita tersebut, tempat terjadinya berita itu terjadi, dan waktu terjadinya sebuah berita. And then the last ada research of information. Jadi di sini research of information ini adalah is the final part that contains sources of information. Jadi di sini research of information ini merupakan bagian akhir yang membuat sumber informasi seperti komentar masyarakat atau dari narasumber langsung. Oke, and then selain itu ada news item ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada focusing on circumstances, and the second one using material process. Jadi karakteristik dari teks news item ini, teksnya itu dibuat berdasarkan kejadian yang sebenarnya terjadi. Baru dibuat dari topik utamanya, proses terjadinya kejadian itu, dan kesimpulan atau berita akhir dari sebuah kejadian. Dan selain itu juga ada language feature of news item. Jadi di sini pada teks news item atau teks berita dalam bahasa Inggris itu menggunakan 3 language features. Yang pertama, using action verbs. Yang kedua, using saying verbs. And then the last one, using passive sentence. Okay, let's go to the next slide. Nah, di sini ada contoh dari generic structures, yaitu pada main event, ini contoh teks yang terdapat pada main event ini adalah seperti yang kita lihat, Jambi student allegedly commits suicide after punishment from school. Jadi seperti yang Miss bilang sebelumnya, main event ini merupakan topik utama dari sebuah berita yang dirangkum secara umum. Nah, ini merupakan teks tersebut merupakan berita, the topic of the news. Jadi topiknya itu adalah seorang murid perempuan 16 tahun, dia memutuskan untuk bunuh diri setelah mendapatkan hukuman. Nah, itu merupakan sebuah topik utama dari berita. Dan tentunya ketika kita mendengar topik utama dari sebuah berita itu, tentunya kita akan penasaran seperti apa sih detail dari berita ini, latar belakang apa sih yang membuat si murid ini memutuskan untuk bunuh diri, dan kronologinya tuh seperti apa, di mana dan kapan berita ini terjadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita bisa langsung menuju ke elaboration, yaitu yang terdiri dari background dari berita, partisipannya tuh siapa aja yang terlibat, and then waktu terjadinya kapan, dan tempatnya tuh di mana. Oke, di sini kita bisa lihat di teks tersebut itu di sini sudah terjawab ya di mana lokasinya terjadi, di sekolah, di SMK, dan muridnya itu siapa, yaitu murid yang salah satu murid dari SMK di Jambi, dan tempatnya tuh ini Batanghari di salah satu kota di Jambi, dan waktu kejadiannya itu pada hari Minggu. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada titik atau tanda kutip yang termasuk di dalam teks di sini. Nah, tanda kutip tersebut itu merupakan salah satu language featuring by yang terdapat di dalam news item. Jadi, language featuring yang digunakan di dalam teks ini adalah using saying verbs. Oke. And then the last one itu ada research of information. Seperti yang Miss katakan sebelumnya, research of information ini adalah
bagian akhir yang membuat sumber informasi yang diberikan oleh salah satu narasumber atau partisipan yang terlibat dalam berita ini. Yaitu yang salah satu yang terlibat itu atau yang bisa dikatakan narasumber adalah Mr. Amran. Jadi pada berita ini, Mr. Amran yang sebagai narasumber memberikan rangkuman dari sebuah berita ini atau memberikan kesimpulan akhir dari berita ini. Oke, sampai di situ apakah ada pertanyaan? Not yet, ma'am. Oke, jika tidak ada pertanyaan, jadi Miss akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Jadi pertanyaannya tuh seperti ini. Contoh dulu, Mem akan mencontohkan pertanyaan pertama, misalnya, Mem ingin kalian menjelaskan meaning dari generic structure. Yang pertama itu kan ada main event. Nah, main event itu apa? Jadi Miss di sini akan menjelaskan kembali, main event merupakan awal dari berita yang membuat topik utama dari pemberitaan secara umum. Oke, nah seperti itu. Jadi, dan yang untuk pertanyaan kedua yang tentang elaboration, I want to ask salah satu dari teman-teman, yaitu silahkan pertanyaan kepada Mbak Murdi. Can you tell us about the elaboration? Yes, ma'am. Okay. Charging. Elaboration adalah penjelasan detail yang terdiri dari alasan kenapa, siapa, dan di mana, yang mana itu diambil berdasarkan berita yang sedang kita baca. Okay, that's great answer. And the last one itu ada research of information. Dan Miss mau salah satu dari kalian menjawab. Dan the question for Mbak Cynthia, are you there? Yes, Miss, I'm here. Okay. Research of information merupakan bagian terakhir dari sebuah berita yang berisikan kesimpulan informasi yang disampaikan oleh narasumber. Okay, very good. Thank you, Mbak Cynthia. Okay, setelah itu kita go to the next slide. Okay, jadi di sini kesimpulan dari news item itu adalah is a news that is used to convey important events that have occurred recently. Jadi news items ini sebuah teks berita yang digunakan untuk memberikan informasi kepada pembaca yang terdiri dari beberapa tahap dalam pembuatan teksnya, yaitu ada main event, and then elaboration, dan yang terakhir ada research of information. Oke, jadi di sini untuk memberikan penjelasan lebih kepada teman-teman, untuk memberikan pendalaman pemahaman dari materi ini, Miss akan mengirimkan materi ini ke grup WhatsApp. Jadi kalian bisa belajar di rumah ya. Oke, before we close this class, I want to remind you for the next week, kita akan melanjutkan tentang materi ini, yaitu ke bagian seperti apa sih soal-soal yang akan keluar dalam pembahasan news item ini. Jadi untuk mendalami soal-soal tersebut, Miss minta kalian di rumah diusahakan untuk membaca materi ini dan searching seperti apa soal-soalnya, dan nanti di minggu depan kita akan berdiskusi sama-sama. Okay, can you get it? Okay, ma'am. Okay, thank you. And I think that is the end of this class. And thank you for joining this class. And before we close this class, let's pray together.